Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda bang kakak semuanya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah kita bosan, kalimat yang paling pantas untuk sering kita ucapkan atas segala nikmat, keberkahan, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa saya sampaikan mulia? Karena sejatinya orang yang paling mulia adalah orang-orang yang senantiasa masih dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih hidayah, dikasih iman, dikasih cahaya Islam kehidupannya, dan disibukkan dengan aktivitas kesehariannya. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berkenan ya, dari sekian banyak umatnya, hambanya, Allah memilih kita untuk senantiasa disibukkan dari bangunnya kita hingga nanti tidurnya kita, senantiasa berada di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentu syukur ini kemudian insya Allah sebagaimana janjinya Allah ya, dan janjinya baginda Rasulullah SAW, senantiasa kemudian takkan pernah dan tidak akan pernah merugi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Bersyukur ala kulli halin wa ni'matin. Mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Pujian itu hanya kemudian untuk Allah. Ada prestasi kita maka tak senang dan tak jumawa kita dipuji orang, karena sejatinya pujian itu hanya untuk Allah, gitu ya. Nah, jadi hanya Allah lah yang kemudian sang pemilik pujian. Maka apapun kondisi kita, kita balikkan kepada sang maha terpuji Allah Azza wa Jalla dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya salawat beriringkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang kemudian yang lebih mencintai kita daripada orang tua kita sendiri, yang lebih mencintai kita daripada anak kita sendiri, yang lebih mencintai kita dari pasangan kita sendiri, yang jauh lebih mencintai kita daripada sahabat kita sendiri, bahkan yang jauh lebih mencintai diri kita dari kembaran kita sendiri. Nah, gitu ya, bagi yang kembar. Nah, jadi banyak-banyak kita mengirimkan salawat, beriringkan salam kepada sosok yang sangat tulus, sangat ikhlas ya, mencintai kita, bahkan lebih mencintai diri kita daripada kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, teringat kita kemudian sebuah cerita bagaimana kemudian baginda Rasulullah SAW ya mengenyampingkan gengsinya, mengenyampingkan kemuliaannya ketika kemudian dalam sebuah riwayat dijelaskan baginda Rasulullah SAW bertukar mimbar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW yang menempati mimbar sebelah kiri dan Nabi Ibrahim alaihissalam menempati mimbar sebelah kanan, dengan tujuan kemudian agar baginda Rasulullah SAW bisa menolong ya umatnya yang kira-kira masuk lewat jalur kiri, melewati mimbar kiri ya, dan akan berakhir di neraka sehingga bisa diberikan syafaat olehnya. Nah, ini adalah bagian dari dari sebuah riwayat yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita, bukti bahwa baginda Rasulullah SAW sebegitu cintanya kepada kita, sampai-sampai kemudian para sahabat dibuat cemburu oleh sabda baginda Rasulullah SAW ketika kemudian baginda bersama para sahabat, lantas baginda Rasulullah SAW bersabda, aku rindu sekali dengan saudara-saudaraku. Lantas pada saat itu sahabat yang di situ ada Abu Bakar, ada Umar dan lainnya radhiyallahu anhum jami'an bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya engkau bisa rindu sama kami sedangkan kami sedang berada di sisimu, sedang bersama denganmu, kok bisa masih rindu? Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, ya kan, kalian bukan saudaraku. Saat itulah kemudian para sahabat sedih dan cemburu begitu ya. Lantas kami ini siapa ya Rasulullah? Kalau kami ini bukan kau anggap sebagai saudaramu. Maka baginda menjawab, kalian adalah sahabatku. Lantas siapa mereka saudara-saudaramu yang begitu beruntung, begitu engkau rindukan?
Ya. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang hadir setelahku, tak berjumpa denganku, tapi mereka tetap beriman denganku. Nah, mereka lah saudara-saudaraku yang senantiasa kurindukan. Jadi jauh 15 abad yang lalu, baginda Rasulullah SAW sudah rindu sama kita. Nah, usia kita nggak sampai seabad. Nah, jadi jangan sampai kemudian usia yang singkat ini tak terbersit kemudian pernah rindu dalam hati kepada sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengharap syafaatnya, mengharap masuk surga bersamanya, maka agak error namanya. Maka banyak-banyak ngapain? Bersolawat. Berapa minimal sehari? Hah? Di mutabayomiyahnya berapa minimal sehari? Wah, udah lama aku yang nggak ngisi mutabayomiyah. Oh. Hah? Oh, nggak ada minimalnya. Yang penting bersolawat. Oke. Yang ada minimalnya apa? Oh, istighfar ya. Oke. Istighfar berapa? 100 ribu. Oh, 1000. 1000 ya. Baik. Baik, ayah bunda bang kakak semua. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya, wahai Imam, ya, apa yang membuat engkau begitu juhud dengan dunia? Bukan jahat ya, juhud. Juhud itu apa? Don. Oh, rambut Doni, masya Allah ya. Kayak itu bintang-bintang Korea gitu. Apa Don? Tidak cinta sama dunia. Oh, ente buka martabak ungu tiap hari, dunia banget itu. Apa Dan? Nah, tidak kemudian gelap mata, gelap hati karena dunia. Ya, jadi biasa aja nengok dunia itu. Ya kan biasa aja, enggak yang kemudian gimana-gimana gitu. Makanya bahasa saya tadi, saya lebih milih make enggak gelap mata, enggak gelap hati karena dunia. Kita perlu cinta enggak sama dunia? Perlu, karena dunia ini adalah tempat kita berjuang untuk mendapatkan surganya. Maka kita harus mencintai apa-apa yang ada di dunia ini. Tapi jangan sampai kemudian gelap mata kita, gelap hati kita gara-gara dunia. Cinta harus. Bagaimana kita kemudian mau mendapatkan surga kalau kita tidak menikmati prosesnya? Sementara proses itu di mana? Di dunia. Ya kan nanti akan kita bacakan surah Al-Baqarah kan, ayat 25. Bagaimana kemudian ciri-ciri orang yang masuk surga ketika dia merasakan nikmat sejak di dunia. Ya kan? Loh, kok bisa ya? Kata ayat tuh dunia itu tempat menderita. Tapi harus nikmat. Gimana ini? Nah, nanti kita bahas ya. Kayaknya nggak ada nih kajian mim nanti ini. Panjang kayaknya ya. Lantas apa pertanyaan tadi kepada Imam Hasan Al-Basri? Apa pertanyaan tadi? Apa atau bagaimana apa yang membuatmu begitu juhud dengan dunia? Artinya begitu santai menanggapi dunia. Tidak sampai gelap matamu, wahai Imam. Tidak sampai gelap hatimu, wahai Imam. Dengan dunia. Nggak sampai nyeleweng gitu. Nggak nyampe kemudian menghalalkan segala cara. Nggak sampai kemudian melakukan kezuliman-kezuliman hanya untuk perkara dunia. Ya kan? Kok bisa? Maka 4 jawaban Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Yang pertama, jawaban yang pertama adalah aku yakin. Apa? Coba ikuti. Aku yakin. Nah, aku yakin. Berarti apa kunci pertamanya ya? Yakin. Apa yang diyakini sama Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri berkata, yang pertama, aku yakin bahwasanya rezekiku tidak akan pernah ketukar, jadi aku tenang karenanya. Jadi hatiku tenang. Karena aku yakin betul bahwa rezeki yang udah Allah kemudian tetapkan kepadaku tidak akan pernah tertukar. Tidak akan pernah diambil orang. Dan tidak akan kemana-mana. Sampai aku mati, dia akan kemudian dipastikan sampai ke diriku dulu, baru aku mati. Maka hatiku tidak ada risau akan rezeki tersebut. Tenang. Ya, karena mau bagaimanapun kemudian jungkir baliknya, dapatnya segitu juga. Gitu ya. Yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi ini bahaya nih statementnya kalau berhenti di sini. Kenapa? Nah, nggak kerja, slow dia. Kok nggak kerja kau hari ini? Slow bang. Rezeki itu ditentukan Allah. Ah, ini bahaya nih. Ada yang begitu tuh. Ada fenomena kan orang hijrah langsung kemudian rajin kajian. Nah, jadi saya pernah tuh dengar di kajian Ustadz Khalid Basalamah. Ya, ya salah satu yang memang ya doakan ayah mudah-mudahan bisa bagi waktu lagi ya. Tapi salah satu yang sedikit ayah sesali adalah
semenjak kemudian sibuk ngurus pondok nih jadi jarang ikut kajian beliau gitu. Dulu sebelum ngurus pondok tuh ayah setiap Sabtu malam, Rabu malam tuh setiap pada Isya, mulai dari maghrib biasanya udah di sana sampai kemudian jam-jam 10 jam 11 itu ke Blok M Square di lantai atas ya di masjidnya gitu. Rutin ngikut. Nah, cuma masya Allah. Jadi salah satu yang ayah bukan sesali banget tapi sedih kan lah ya. Nah, kehilangan momentum itu. Nah, jadi mohon doa ya biar ayah bisa bagi waktu lagi, bisa menyempatkan diri lagi hadir di kajian itu. Jadi ada fenomena waktu itu dan itu beberapa kali ya, beberapa momen dibahas sama beliau ya. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Dibalas dan itu ada juga yang bertanya. Jadi bertanya dari akhwat. Jadi kan itu ikhwan dan akhwat kan. Nah, pertanyaan dari akhwat tuh rata-rata dari akhwat nih pertanyaannya gitu. Apa pertanyaannya? Ustadz, aku alhamdulillah bersyukur banget ya bahwa suamiku sudah mau ikut kajian. Ya udah mulai rajin sholat, ya kan? Nah, bahkan kadang-kadang lucu pertanyaannya. Alhamdulillah Ustadz, suamiku sekarang pakai bajunya baju gamis, udah manjangin jenggot. Ya kan? Nah, celananya udah cingkrang. Ya, dan seterusnya lah. Aksesoris luarnya gitu. Ya, namanya jamaah kan lucu-lucu kadang-kadang minta pertanyaan. Tapi Ustadz, semenjak kemudian ikut kajian, suamiku tawakal banget. Sampai-sampai malas kerja. Mau di rumah aja, baca buku-buku Islam gitu kan, beli buku, baca buku. Ya kan, bahkan ada beberapa yang resign dari kerjaannya karena terindikasi setelah ikut kajian bahwa tempat kerjanya itu banyak ribanya, banyak maksiatnya, atas nama hijrah kemudian resign. Tapi bukannya nyari kerja, malah ongkang-ongkang kaki di rumah, baca buku. Yang penting katanya sholat berjamaah tepat waktu, rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Ada tuh banyak fenomena begitu tuh. Maka kalau berhenti di alasan yang pertama ini dari Imam Hasan Al-Basri, bahaya ini. Bisa jadi hari ini nggak ada yang briefing nanti di kantor ini. Kan kata ayah tadi kajian satu doa. Udah ditentukan ya, selalu baik kita, santai. Nggak akan kemana-mana rezeki. Makanya kemudian Imam Hasan Al-Basri tidak berhenti di situ. Itu yang pertama. Apa yang pertama? Bahwasanya rezeki sudah ditetapkan, tidak akan ketukar. Dan rezekiku akan sampai kepadaku baru aku mati. Makanya dengan keyakinan itu aku tenang, kata Imam Hasan Al-Basri. Aku tenang, ndak gerasak gerusuk, ndak gampang galau, ndak kemudian gampang cemburu, tenang, hati tenang. Gitu. Itu yang pertama. Makanya nggak pernah gelap sama dunia, nggak sampai kemudian gelap mata dan gelap hati sama dunia. Nah, yang kedua, ini penjelasan yang pertama ya. Yang kedua kata Imam Hasan Al-Basri, dan aku juga meyakini sebagaimana aku sangat meyakini poin pertama, aku juga meyakini bahwasanya apa? Bahwasanya ya kan, balasan dari amalan-amalanku tidak akan pernah kemudian dikerjakan oleh orang lain. Bahwasanya apa? Amalan-amalanku, ikhtiar yang harus kulakukan tidak akan pernah dikerjakan oleh orang lain. Bahwasanya tugasku sebagai hamba Allah, tugasku sebagai manusia, ya kan, bab ikhtiarku tidak akan pernah dikerjakan oleh orang lain. Makanya aku senantiasa sibuk berikhtiar untuk apa? Untuk mengerjakan kewajibanku. Jadi gitu ya. Satu sisi kita yakin betul bahwa rezeki kita tidak akan ketukar, sebagaimana sisi yang lainnya kita yakin juga betul bahwa kita punya kewajiban yang tidak akan juga dikerjakan oleh orang lain. Kita punya kewajiban sholat, nggak akan pernah ada orang lain yang mewakilkan kita. Sebagaimana kita punya kewajiban untuk mencari nafkah yang tidak akan pernah juga diwakilkan oleh orang lain. Gitu. Tapi artinya dalam kita bekerja khususnya, dalam kita mencari nafkah, kita yakin juga bahwa hasil dari kerjaan kita itu sudah diapakan? Sudah ditetapkan. Bukan berarti kita tidak kerja, karena nggak akan ada orang lain mewakilkan kita dalam bekerja. Sebagaimana makan tidak bisa diwakil, minum tidak bisa diwakil, tidur nggak bisa diwakilkan. Bisa enggak? Misalkan ayah lapar banget. Jis, kau ada duit? Ada ya. Waduh, ayah lagi nggak ada duitnya. Kamu mau makan? Iya. Tolong nanti makan siang, wakilkan ayah setengah ya. Bisa nggak gitu? Bisa nggak?
Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Begitu juga haus. Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Lagi liburan gitu. Misalkan ayah pengen banget liburan ke Bali. Ajis lagi mau ke Bali. Mau ke Bali, Jis? Iya. Waduh, ayah pengen banget. Tapi ayah nggak punya duit. Kau punya duit ya, alhamdulillah ya. Tolong ya nanti wakilkan kesenangannya. Setengah buat ayah, setengah buat kau. Bisa? Bisa gitu? Nggak bisa. Maka hikmahnya dari Imam Hasan al-Basri yang begitu bijak adalah betul rezeki itu kita harus yakini tidak akan pernah tertukar. Jadi selalu baik. Nggak usah kemudian mencederai orang, nggak usah kemudian fitnah orang, nggak usah kemudian menjilat atasan, ya kan, menginjak bawahan, sikut kanan, sikut kiri untuk mendapatkan rezeki. Nggak akan kemana-mana. Tapi di satu sisi juga, ya, di satu sisi juga kita harus paham betul bahwa bab ikhtiarnya agar rezeki itu nyampe kepada kita juga nggak bisa diwakilkan, ya, juga nggak bisa diwakilkan. Baik, itu yang kedua. Alasannya kenapa kemudian Imam Hasan al-Basri begitu juhud terhadap dunia. Yang ketiga kata Imam Hasan al-Basri, ya, alasan yang ketiga adalah bahwasanya aku yakin betul bahwasanya Allah senantiasa bisa melihatku. Makanya aku malu ketika aku bermaksiat kepadanya. Apa yang ketiga? Sebuah keyakinan bahwasanya Allah senantiasa melihat. Makanya karena Allah senantiasa melihat, maka aku malu ketika kemudian bermaksiat kepadanya. Iya kan? Gitu. Jadi makanya Allah itu kan tidak suka. Bahkan Allah sangat menganggap, memandang remeh dunia. Betul? Ya kan? Sampai-sampai kemudian dunia itu di mata Allah bagaikan apa? Dicelupkan air. Dicelupkan air lagi. Dicelupkan kelingking kita ke lautan. Angkat lautnya. Angkat lautnya. Angkat ke kelingkingnya. Ngeri juga angkat laut ya kan? Angkat kelingkingnya. Maka akan ada air yang netes. Maka dunia di mata Allah seperti tetesan air itulah di tengah lautan. Tidak ada maknanya kan? Ada nggak maknanya? Tidak ada. Bisa nggak tetesan itu membuat sebuah gelombang ombak di lautan? Nggak bisa. Bisa nggak sebuah tetesan itu membuat air laut menjadi eh, apa namanya, tawar? Bisa nggak? Nggak bisa. Segitu tidak bermaknanya di hadapan Allah. Makanya kalau kita kemudian segitu ngasih makna kepada dunia sampai gelap mata gelap hati, maka malu kita karena kita dilihat oleh Allah. Begitulah kemudian perasaan apa keyakinan keyakinan daripada Imam Hasan al-Basri. Itu yang ketiga kata. Dan yang keempat alasanku kenapa santai aja menanggapi dunia, yang keempat adalah aku sangat meyakini, ya kan? Aku sangat meyakini akan tiba masanya Allah menjemputku. Tapi aku juga yakin bahwa aku tidak akan pernah tahu kapan waktunya. Makanya aku sibuk mempersiapkan bekalnya ketika kemudian Allah menjemput. Ya kan? Layaknya misalkan antum nih, nggak tahu janjian sama orang. Misalkan janjian sama ayah lah. Ya kan? Yuk, misalkan Ajis, yuk, Jis, kita ke Lampung besok ya. Ya ya, jam berapa? Pokoknya belum tahu jamnya, pokoknya besok. Apa yang dilakukan Ajis dari pagi sampai sore? Siap-siap, karena dia nggak tahu kapan persisnya kan. Maka dari pagi, bisa jadi sore, bisa jadi siang, ya kan? Bisa jadi menjelang malam, bisa jadi menjelang zuhur, bisa jadi kapan aja. Tapi karena ayah bilang cuman yang penting besok, maka dia dari pagi sampai sore senantiasa dalam keadaan siap. Kalau ada misalkan Rehan ngajak, Jis, main PS yuk. Apa jawaban Jis? Nah, kenapa enggak? Nah, ntar ayah datang. Ayah selalu mau jemput gua. Ya kapan emang? Nah itu gua nggak tahu. Ya kan belum tahu. Justru itu. Pas kita main PS saya datang gimana? Kena tepuk kan ntar muncungnya kan gitu. Minimal ada rasa takut itu, ya kan? Nah, kalau kemudian diajak nonton bioskop gitu, Jis ada film bagus nih, yuk. Mau nggak Jis? Ya kan? Kenapa? Karena tadi kita nggak tahu kapan dijemput. Jangan-jangan pas lagi nonton bioskop, ayah ada. Jis mana? Nonton bioskop ya? Lah, karam kehidupan ya kan? Selesai. Nah, begitulah gambarannya. Kalau kita pakai logika itu dalam kemudian mempersiapkan diri dijemput
dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan kita tuh sampai kemudian segitunya memikirkan dunia. Nggak akan segitunya kemudian lalai dengan apa? Dengan kesenangan dunia. Karena bisa saja kita sesekali dijemput, sewaktu-waktu dijemput. Kalau tadi Ajis masih tahu dia harinya besok, ya kan? Tinggal jamnya aja nggak tahu. Lah kita harinya tahu nggak? Enggak. Jamnya, menitnya, detiknya, bulannya, tanggalnya, nggak ada yang tahu kita. Kondisinya, nggak ada yang tahu kita. Ya kan? Nggak ada yang tahu. Semuanya nggak ada yang tahu. Itulah yang kemudian membuat siapa? Imam Hasan Al-Basri begitu santai menanggapi dunia. Maka keempat inilah yang kemudian harus kita praktekkan. Tapi ingat ya, bukan berarti kita tidak mencintai dunia. Kenapa kok gitu ya? Oke, kita buka surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kasih kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampai sini belum nyambung, kok kita harus cinta dunia. Sambungan ayatnya. Kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu ketika mereka dapat kabar gembira bahwa mereka masuk surga, yang dimana surga itu tajri min tahtial anhar, indah betul, ya kan? Kullama ruziku minha min thamarati rizqan qalu. Setiap kemudian dikasih mereka rezeki, ya, buah-buahan berupa buah-buahan dari surga, mereka berkata, qalu, apa kata mereka? Apa kata mereka? Hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kami dahulu. Ini kayaknya sama deh rezeki yang kami rasakan dahulu. Dahulu itu di mana berarti mereka? Di dunia, ya kan? Wa utubihi mutasyabiha. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, mutasyabih, yang serupa. Mereka sudah diberi nikmat, mereka sudah diberi balasan. Maka ditafsirnya begitu ya. Buah-buahan di sini ada kemudian dimaknai buah-buahan benaran, ada kemudian dimaknai berupa nikmat. Apapun nikmatnya, macam-macam nikmatnya. Ya, digambarkan sebagai kemudian buah dari kemudian balasan amalan mereka. Nah, tapi mereka berkata ketika dikasih nikmat ini sama kayak dulu yang kita rasa ya. Dikasih rasa ini sama kayak dulu kita rasa ya. Dulu tuh di mana? Di dunia. Gimana ceritanya ya? Makanya para ulama mengatakan salah satu ciri-ciri ahli surga adalah ketika dia merasakan kemudian hawa-hawa surga itu semenjak di dunia. Apa itu hawa-hawa surga di dunia? Kan katanya buah di dunia nggak bisa dibandingkan dengan di surga ya. Gimana ceritanya? Nasi di dunia emang sama di surga? Kan nggak yang. Gimana ceritanya? Oke, kita masuk kemudian pentadaburannya begini. Surga itu, oke, surga itu, yang akan menikmati surga itu, ruh kita apa jasad kita? Ruh kita apa jasad kita? Ruh kita apa jasad kita? Oke, berarti jasad kita nih, ya kan, wajah Ajis yang ganteng, yang Gofur yang Masya Allah, ya kan, dan astagfirullah, ya kan harus istighfar. Hah? Wajah kita nih, tampang kita nih, rupa kita nih, ini dimensinya apa berarti? Dunia apa akhirat? Dunia. Kenapa? Karena tampang kita nih, jasad kita nih tetap tinggal di dunia. Tetap tinggal di dunia nggak? Nah, tetap tinggal nggak di dunia? Tetap kan? Betul kan? Betul nggak? Betul. Maka kemudian yang dimaksud di sini adalah bahwasanya ahli surga, ciri-ciri ahli surga itu udah merasakan kemudian hawa surga itu semenjak di dunia. Itu bukan dimensi dunianya. Bukan berarti perkara rasa yang dirasakan oleh jasad. Tapi rasa yang dirasakan oleh apa?
ruh. Ya kan? Maka sebagaimana kemudian Imam Hasan Al-Basri punya ruh yang begitu tenang jiwanya. Ya kan? Dapat sakit dia bilang alhamdulillah. Dapat rezeki dia bilang masya Allah. Begitu tenang jiwanya. Tidak tertipu dengan tipuan dunia. Tidak tertipu dengan tipuan indera dimensi dunia. Ya kan? Bahagia yang kita rasa, kenyang yang kita rasa di lidah, itu dimensinya apa? Dunia. Maka kemudian kenyangnya ruh sama kenyangnya perut beda nggak? Beda. Maka yang dimaksud di sini adalah Allah di sini berbicara kepada siapa? Kepada ruh ahli surga. Ya kan? Ruh ahli surga. Maka dimensinya di sini adalah dimensi amanu wa amilus sholihat. Amanu dulu kan? Iman dulu. Iman itu dimensinya apa? Dunia apa akhirat? Dimensinya iman itu dunia apa akhirat? Akhirat. 4 perkara yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri itu keyakinan akhirat atau keyakinan dunia? Akhirat. Keyakinan akhirat. Dimensinya akhirat. Goib apa zohar? Goib. Ya kan? 4 keyakinan tadi itu keyakinan yang goib. Tapi kemudian 4 keyakinan akhirat itu yang menentukan amalan dunianya. Coba ulang. Keimanan dimensi akhirat akan menentukan jenis amalan, kualitas amalan dunianya. Makanya bahasanya alladzina amanu baru wa amilus sholihat. Beda keyakinan, beda amalannya. Paham ya? Beda keyakinan, beda amalan. Makanya kuncinya iman. Banyak nggak orang berbuat baik tapi nggak dilandasi iman? Banyak? Banyak. Banyak nggak orang dirikan masjid megah-megah tapi nggak dilandaskan kepada iman? Banyak? Banyak. Banyak nggak orang kemudian haji umroh berkali-kali tapi pakai uang korupsi? Banyak? Banyak. Banyak nggak orang kemudian sedekah bermiliar-miliar tapi dari hasil yang batil? Banyak? Banyak. Banyak. Tapi tenang nggak jiwanya? Dikit-dikit berantem sama istrinya. Bolak-balik cerai, kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi, cerai lagi. Punya anak suka dugem, bikin pusing, ya kan? Punya rumah gede tapi bukan dia nikmatin. Punya TV lebar tapi lebih banyak satpam yang nonton TV di situ daripada dia, ya kan? Punya sofa empuk lebih banyak kemudian pembantunya yang menikmati sofanya daripada dia. Hatinya tidak tenang, ya kan? Wajahnya kusut, suram, ya kan? Tak ada cahaya. Itu yang dimaksud dengan kemudian beda iman, beda amalan. Maka iman-iman, ruh-ruh yang beriman dan beramal soleh, ruh itu merasakan hawa-hawa surga. Apa itu? Tenang. Dia merasakan ketenangan. Sejak di dunia dia sudah merasakan keikhlasan. Sejak di dunia dia sudah merasakan kemudian bagaimana ringannya menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Sejak di dunia dia sudah merasakan tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Walam yakhsha illallah. Itu kan perkara apa itu? Perkara jasad atau ruh? Walam yakhsha illallah itu perkara jasad apa ruh? Ruh. Perkara ruh. Itu makanya sering ayah berpesan, kita nih jadi manusia harus lebih kuat apa? Harus lebih kuat ruh daripada jasad. Sehat-sehatnya jasad, tapi kalau sakit jiwanya, sakit ruhnya, tetap kemudian diantar ke rumah sakit jiwa. Sekarang saya tanya, kalau sesekali antum main ya ke rumah sakit jiwa, apakah di sana fisiknya nggak ganteng-ganteng? Apakah di sana semuanya fisiknya nggak segar-segar? Banyak nggak yang tinggi besar, yang putih kulitnya, yang ganteng rupanya? Banyak. Yang banyak. Tapi ingat, ketika ruhnya lebih lemah daripada jasadnya, maka sakit jiwa. Maka kawan-kawan, makanya saya bilang, ya aktivitas kami di pondok ini padat sekali ya. Iya, karena aktivitas itu jangan diukur pakai jasad. Harus diukur pakai ruh. Kalau ruhmu kuat, maka jasadmu ngikut. Kebalikannya, aktivitas kita senggang pun
Program kita cuma 1 sebulan, tapi kalau ruhnya lemah, jasadnya tidak akan bergerak, tetap akan capeknya luar biasa. Makanya saya bilang tadi, haruskah kita mencintai perkara dunia? Iya. Tapi jangan sampai gelap mata, gelap hati gara-gara perkara dunia. Karena kita anggap dunia ini sebagai proses, sebagai sebuah perjalanan yang penting buat kita jalani, karena itu sangat menentukan nasib kita kelak di akhirat. Bagaimana kau bisa masuk surga kalau kau tidak pernah hidup di dunia? Coba ulangi. Bagaimana engkau berharap masuk surga sementara engkau tidak pernah hidup di dunia? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Bisa ya? Kan ada bayi yang meninggal tuh. Tapi hidup nggak dia dulu? Hidup nggak dia dulu? Hidup. Di mana? Minimal di rahim ibunya. Emang rahim ibunya di mana itu? Dunia atau di akhirat itu? Dunia. Gitu. Ngeri ya? Paham ya? Jadi harus kita lewati. Itu sunatullah. Maka kita harus memaknai dunia itu sebegitu pentingnya. Tapi tak lebih penting daripada akhirat. Itulah akhirnya ketika kita membuat sebuah keputusan, selalu pertimbangannya manfaat dan mudarat. Nah, ujung-ujungnya ke situ. Oke? Nah, inilah yang kemudian pesan daripada Imam Hasan al-Basri yang kita bahas pada pagi hari ini, yang insya Allah bisa menambah keimanan kita dan bisa kemudian menjadi barometer kita dalam beramal di dunia. Sehingga tahu kita mana yang harus kita resahkan, mana yang harus kita santaikan, mana yang harus biasa aja kita menanggapinya, mana yang harus seserius itu kita menghadapinya. Nah, gitulah kira-kira. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan ya Ibu dan Bapak kakak semua. Jam berapa? Belum ada jam, Han. Beli jam, Han. 6? 6. Nah, berarti kajian MIM kita skip dulu pagi hari ini. Silakan dilanjut ke aktivitas berikutnya. Yang baik datang dari Allah, yang salah pastilah datang dari saya, hamba yang doib, hamba yang lemah. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semuanya. Moga-moga ada yang bisa kita ambil hikmah dan menambah keimanan kita dan juga memperlurus setiap amalan kita dalam keseharian sehingga kita nanti kelak bisa masuk surga bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanah. Jazak untuk Ustadz Beben yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya.